kembali lagi di podcast Forum Komunikasi OSIS Bogor. Pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai peran anak sebagai generasi penerus bangsa bersama Ibu Nina selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor. Sebelum itu, perkenalkan saya Naila Handini dan rekan saya Putri Halis Lestari selaku moderator pada video kali ini. Sebelumnya di video kali ini kita mendatangkan tamu yang amat sangat ini nih istimewa banget. Oke, langsung aja kita perkenalkan Bu Nina. Bu Nina boleh langsung diperkenalkan? Halo, saya Nina Nuraini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor, biasa disebut dengan DP3A Kota Bogor. Saya berada di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, Subkor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. DP3A Kota Bogor mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oke Ibu, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pokok. Untuk yang pertama yaitu menurut Ibu sendiri nih, makna dari Hari Anak Internasional itu seperti apa sih Bu? Baik, Hari Anak Internasional ini sebenarnya ada punya sejarah nih, yaitu ditetapkan pada Kongres Federasi Demokrasi Internasional Wanita di Moskow pada 4 November 1949, dan Hari Anak Internasional ini dirayakan di banyak negara di seluruh dunia dalam menghormati hak-hak anak dan meningkatkan kesadaran pada hak-hak anak itu tersebut. Oke, tadi kan tanggal 1 Juni ini kita rayakan sebagai Hari Anak nih. Menurut Ibu sendiri tuh untuk anak ini penting gak sih Bu? Dan seberapa penting menurut Ibu anak untuk kedepannya? Sangat penting, karena perlu diketahui dulu nih siapa itu yang disebut anak gitu kan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak adalah usia sebelum mencapai 18 tahun termasuk yang di dalam kandungan. Dan perlu juga diketahui nih, Kota Bogor mempunyai 30% armada anak dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Kota Bogor. Berarti luar biasa Banyaknya 30%. Nah, sedangkan anak ini merupakan investasi nih, investasi jangka panjang, baik itu untuk orang tua, masyarakat, pasti juga negara, dan menjadi estafet kepemimpinan yang sekarang nanti. Berarti masa depan itu ada di pundak anak-anak yang sekarang. Berarti bisa kita simpulkan bahwa anak ini amat sangat penting ya Bu ya untuk generasi selanjutnya. Nah, melihat latar belakang tersebut Bu, pasti banyak sekali yang membicarakan bahwa setiap anak itu diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab. Maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, kehidupan sosial, dan berakhlak mulia. Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak. Nah Bu, untuk mewujudkan kesejahteraan anak itu sendiri diperlukan jaminan apa saja sih Bu? Negara sudah menjamin Mbak Nela dan Mbak Putri. Jadi pemerintah itu sudah ada peraturan tentang perlindungan anak, itu tadi yang disebutkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di dalamnya tentang hak-hak anak, kemudian perlindungan anak, termasuk juga perlindungan terhadap anak yang khusus. Dan ditegaskan lagi di PP Nomor 78 Tahun 2001, dan juga ada juga Konvensi Hak Anak di mana ada 54 pasal hak anak di dalamnya, dan terdapat 5 klaster yang 5 klasternya ini diadop oleh Kota Layak Anak yang sekarang sedang kita concern di situ. Oke. Menurut Ibu sendiri nih, untuk perlindungan dan kesejahteraan anak ini perlu diwujudkan demi membantu peran anak sebagai penerus bangsa. Menurut Ibu tuh perlu banget gak sih Bu? Kan kayak anak ini kan sebagai penerus bangsa kayak Ibu tadi, kayak nanti di pemimpin selanjutnya kita anak mungkin bakal jadi penerus bangsa selanjutnya nih. Untuk mewujudkan hal tersebut tuh gimana sih Bu untuk menyejahterakan anak tersebut? Ya, pemerintah Kota Bogor betul sekali nih dari Mbak Putri sama Mbak Naila, bahwa perlu diketahui nih pemerintah Kota Bogor sekarang sedang concern pada Kota Layak Anak, dan sebelumnya kita sudah mencapai peringkat Madya tahun 2021, dan sekarang 2022 mudah-mudahan kita naik peringkat nih menjadi media, dan kita sedang berproses untuk itu. Kenapa Kota Layak Anak? Itu karena kita ingin menciptakan dunia yang layak buat anak, jadi aman bermain gitu kan, pendidikan juga diutamakan, dan pemenuhan hak anak lainnya juga terpenuhi. Seperti itu. Untuk tadi katanya tingkat madya tuh maksudnya apa ya Bu? Mungkin kita juga belum tahu nih ya. Nah, Kita perlu madya tuh apa sih? apa tingkat-tingkatnya. Nah, Kota Layak Anak ini terdapat beberapa tingkat, ada pratama gitu kan,
kemudian ada madya, terus ada nindya, ada utama, terus kemudian ada kota layak anak. Nah, kita posisinya sekarang ada di nindya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai nindya untuk mempertahankan nilai. Sekarang sudah mencapai 787 kita, itu ada di peringkat nindya. Tapi kita sedang berproses untuk verifikasi lapangan gitu kan, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan, syukur-syukur kita bisa meningkat menjadi utama seperti itu. Amin. Nah, untuk kondisi sekarang nih Bu, pasti ada sisi atau dampak negatifnya. Nah, menurut Ibu, apa masalah pada anak yang paling serius di masa-masa menuju endemik seperti ini, Bu? Apakah harus diwaspadai untuk kedepannya? Pasti ada positif dan negatif ya, dan perlu kita harus waspadai, pasti itu ada gitu kan. Apalagi problematika anak-anak sekarang itu luar biasa, kekerasan ada di mana-mana, dan kebanyakan kekerasan ini berbasis pada teknologi. Ya, ini dampaknya 2 tahun sebelumnya kita adalah Pandemi ya. Dan di mana-mana sekolah adalah Semuanya daring ya. daring, maksudnya tidak offline. Jadi otomatis kita melakukan secara online, dan biasanya HP itu tidak berkewajiban untuk dipegang setiap saat. Nah, sekarang dengan kondisi online, HP akhirnya setiap saat harus ada, karena semua berbasis pada teknologi gitu kan. Nah, kita harus tahu juga nih, ternyata dengan teknologi ini akhirnya menyebabkan anak-anak yang seharusnya tidak secara terus-menerus menggunakan gadget, nah sekarang akhirnya berdampak pada ketergantungan gadget itu sendiri. Dan anak kalau tidak diedukasi, dia tidak tahu, tidak bisa memilah ini ternyata yang negatif loh, dan ini yang positif, seperti itu. Jadi perlu kita waspadai pastinya. Oke, tadi kan mengedukasi untuk melindungi anak dari dampak negatifnya Bu. Selain mengedukasi, kira-kira ada gak ya upaya dari DP3A untuk melindungi anak dari sisi negatif? Kan yang seperti kita tahu teknologi makin berkembang ya Bu ya. Nah, untuk upaya DP3A selain mengedukasi ini ada gak? Pasti ada, karena kita juga tidak bisa tutup mata nih bahwa sekarang kondisi digitalisasi bukan manual. Zaman saya dulu masih manual gitu ya, masih mesin tik gitu ya. Nah, sekarang ini sudah apa-apa dengan teknologi. Semua dikerjakan tugas juga dengan teknologi gitu kan. Nah, di sini kita perlu edukasi kepada anak-anak, dan biasa kami sudah turun juga nih ke anak sekolah-sekolah. Jadi edukasi dampak negatif maupun positif, baik itu dari usia PAUD gitu kan, kemudian SD ataupun SMP sampai dengan SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga mengedukasi orang tua, guru juga gitu kan, bahwa dampak gadget ini luar biasa. Kalau positif yang digunakan itu juga menjadi suatu hal yang luar biasa, tapi ketika negatif yang digunakan itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi perlu dibekali edukasi hal-hal tersebut. Jadi di seluruh elemen-elemen negara dan juga lembaga-lembaga negara pasti bekerja keras untuk mengedukasi hal ini ya Bu ya? Pastinya untuk bekal, maksudnya bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin untuk pertanyaannya itu saja. Mungkin kalau misalnya aku nanya nih, untuk Ibu nih apakah ada pesan dari untuk anak-anak generasi penerus bangsa selanjutnya gitu? Pasti ada, karena itu tadi armada terkuat adalah 30% di Kota Bogor adalah anak gitu kan. Nah, pesan kami di sini adalah jadilah diri sendiri, selalu optimis dalam situasi dan kondisi apapun, utamakan pendidikan, karena dengan pendidikan kita bisa berlebih maju lagi gitu kan. Dan pastinya kita ini punya tugas nih anak-anakku, maksudnya tugas anak itu adalah sebagai 2P ini, pelopor dan pelapor gitu kan. Jadi bisa menjadi agent of change, agent perubahan ya. Terus kemudian kondisi modernisasi sekarang menjadi agent di kondisi teknologi. Dan pastinya jangan lupa selalu jaga nama baik bangsa, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pastinya juga diri sendiri. Nih pesan banget nih buat anak-anak. Biar nanti juga kita biar bisa jadi agen perubahan di masa yang akan datang. Amin. Oke, untuk pertanyaannya kita cukupkan karena udah cukup membantu banget ya untuk membahas mengenai peranan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oke, cukup sekian dari kami pun pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga terus pantengin Instagramnya DP3A Kota Bogor, karena disitu bakal banyak edukasi menarik ya Bu ya mengenai anak dan perempuan, dan banyak banget informasi-informasi yang sangat bermanfaat nih untuk tadi seperti edukasi dan lain-lain. Sebelum kita benar-benar tutup, kita punya slogan nih Nay.
Kalau misalnya aku bilang FKOB, Ibu bisa jawab OSIS Bogor juara. Oke, siap ya Bu ya? Siap. Oke, FKOB OSIS Bogor juara. Oke, sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.